Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurts bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar digelari Al-Faruq, yang artinya itu pemisah antara hak dan batil. Syekh Muhammad Said Mursi menyebutkan bahwa Umar juga bisa dipanggil Abu Hafs. Abu Hafs yang artinya itu anak singa. Nah, Umar adalah sosok yang terkenal cerdas dan paling keras wataknya di kalangan pemuda Quraisy. Pada masa jahiliyah, Umar selalu menjadi utusan duta besar dan kebanggaan kaum Quraisy. Ia pandai membaca dan menulis. Sebelum masuk Islam, ia termasuk salah satu tokoh yang sangat memusuhi orang-orang Islam. Setelah masuk Islam, Umar menjadi salah satu pembela agama Allah yang paling tangguh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, posisi kami menjadi kuat sejak adanya Umar masuk Islam. Dalam urusan agama, Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, jarang tertawa, dan tidak suka bergurau. Di balik ketegasannya, beliau adalah orang yang kehidupannya sangat sederhana. Selanjutnya, keislaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Pada bulan Zulhijjah, tepatnya 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum itu, Nabi SAW itu telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. Suatu malam, Umar keluar rumah hingga tiba di Baitul Haram. Dia menyibak kain penutup Ka'bah dan dilihatnya Nabi SAW itu sedang berdiri melaksanakan sholat. Surat yang dibaca saat itu adalah surat Al-Haqqah. Nah, Umar itu menyimak bacaan Al-Quran dan dia merasa takjub terhadap susunan bahasanya. Dia berkata dalam hati, demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, lalu Nabi meneruskan bacaannya hingga akhir surat. Saat itulah seperti yang diceritakan Umar sendiri, Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Inilah awal mula benih-benih keislaman menaburi hati Umar bin Khattab. Tetapi kejahiliahannya dan penghormatan terhadap agama nenek leluhur itu masih menempel pada diri Umar, sehingga cahaya keislaman yang mulai menyusupi Umar menjadi bias dan Umar tetap memusuhi Islam. Suatu hari, Umar keluar dari rumahnya dengan menghunus pedang. Ia bermaksud membunuh Rasulullah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Umar bertemu dengan seseorang yang memberitahunya bahwa Fatimah, adiknya Umar, dan Sayyid bin Zaid, suaminya, telah memeluk Islam. Umar lalu berbalik arah, ia menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Di rumah, Fatimah dan Said sedang diajari Al-Quran oleh Khabbab bin Al-Ard. Khabbab membacakan surat Toha di hadapan Fatimah dan Said. Begitu mendengar suara kedatangan Umar, Khabbab langsung bersembunyi ke belakang ruangan dan Fatimah langsung menyembunyikan lembaran Al-Quran yang sedang dipelajari. Sebelum masuk ke rumah, Umar itu sempat mendengar potongan ayat yang dibacakan Khabbab. Ketika masuk ke rumah, Umar sempat berdialog dengan Fatimah dan Said. Dialog itu berujung pada pemukulan Said dan Fatimah oleh Umar. Umar sempat merasa putus asa melihat darah yang mengalir dari wajah adiknya. Ia menyesal
dan merasa malu atas perbuatannya. Umar kemudian meminta lembaran yang tadi dipelajari adiknya. Setelah Umar mandi, barulah Fatimah memberikan lembaran itu, dan Umar pun mulai membaca dan merasa takjub dengan bacaan itu. Saat itu Umar membaca surat Toha. Kemudian ia berkata, "Alangkah indahnya dan mulianya kalam ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini." Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab berikrar mengucapkan dua syahadat. Ia masuk Islam dan mengkokohkan dakwah Islam. Nah, selanjutnya itu keutamaan Umar bin Khattab. Imam Bukhari berkata dalam bab Munakib tentang keutamaan yang dimiliki Umar bin Khattab, yaitu yang pertama, Umar adalah orang yang berilmu. Yang kedua, Umar menyebarkan Islam dengan sangat luas. Yang ketiga, Umar menguatkan dan memuliakan kedudukan kaum muslimin. Yang keempat, Umar adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Yang kelima, Umar adalah sahabat yang mendapatkan ilham. Yang keenam, Umar adalah sahabat yang kuat agamanya. Yang ketujuh, Umar adalah sahabat yang ditakuti setan. Selanjutnya, jasa-jasa Umar bin Khattab. Nah, jasa Umar bin Khattab sangatlah banyak. Yang dicantumkan di sini itu jasa-jasa yang besar yang telah dilakukan Umar bin Khattab, yaitu membentuk tentara resmi. Yang kedua, melakukan penaklukan yang sangat banyak. Yang ketiga, membuat penanggalan hijriyah. Yang keempat, mengajurkan untuk sholat tarawih secara berjamaah. Yang kelima, mengontrol rakyatnya dengan berkeliling di malam hari. Yang keenam, membuat kota-kota. Yang ketujuh, membuat undang-undang perpajakan. Yang kedelapan, membuat sekretariat. Yang kesembilan, menentukan gaji tetap. Yang kesepuluh, membentuk Dewan Syuro. Selanjutnya yaitu usia dan wafatnya Umar bin Khattab. Nah, mengenai usia Umar bin Khattab terdapat beberapa pendapat. Di antara pendapat-pendapat yang tersebar adalah ada yang mengatakan bahwa usia Umar itu 63 tahun seperti usia Rasulullah. Nah, sebelum wafat, Umar bin Khattab sempat mewasiatkan agar penggantinya yang menjadi khalifah dimusyawarahkan oleh 6 orang yang Rasulullah wafat. Dalam keadaan ridho kepada mereka, Umar menunjuk 6 orang untuk menjadi Dewan Syuro. Keenam orang yang dimaksud yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Umar bin Khattab wafat pada akhir tahun 23 Hijriah akibat ditikam dari arah belakang oleh Abu Lu'lul Fairuz al-Farisi al-Majusi, pembantu dari Mughirah bin Syubah. Nah, Umar ditikam dengan sabilah pisau belati berkali-kali saat sedang mengimami sholat subuh. Nah, sebelum Umar bin Khattab dibunuh, Umar bin Khattab itu berdoa, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu mendapatkan syahadah atau mati syahid di atas jalanmu dan wafat di tanah nabimu." Begitulah kisah Umar bin Khattab.